Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Zahra dengan NIM 2004411000137, kelas Data Mining 4C. Di sini saya akan menjawab UAS Data Mining dengan materi saya deteksi anomali dengan judul analisis perbandingan detection traffic anomali dengan metode naif, Bayes, dan DB-SCAN. Dengan isi materi, pertumbuhan pesat pada jaringan teknologi yang dialami seluruh dunia memberikan dampak positif dalam pengolahan informasi dan data. Pada umumnya, jaringan internet juga memiliki dampak negatif yang belum banyak diketahui oleh para pengguna. Ini diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri. Intrusion Detection System IDS adalah sebuah cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Intrusion Detection System berfungsi untuk mengidentifikasi lalu lintas paket-paket data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Selanjutnya, menentukan paket-paket data tersebut aman, mencurigakan, atau merupakan sebuah serangan. Algoritma naif Bayes adalah algoritma yang sederhana dan tiap-tiap atribut bersifat bebas, yang memungkinkan tiap atribut dapat berkontribusi terhadap hasil akhir. Salah satu metode algoritma yang termasuk pada teknik klasifikasi adalah algoritma naif Bayes. Konsep dasar naif Bayes adalah teorema Bayes. Teorema yang digunakan dalam statistika untuk menghitung suatu peluang. Bayes Optimal Classifier menghitung peluang dari satu kelas dari masing-masing kelompok atribut yang ada dan menentukan kelas mana yang paling optimal. DB-SCAN adalah metode yang menggunakan konsep titik pusat, core point, titik batas, border point, dan noise. Titik yang memiliki sejumlah titik tetangga dan memenuhi jumlah titik minimum, serta berada dalam jarak tertentu disebut sebagai titik pusat. Sedangkan titik batas memiliki jumlah titik tetangga namun tidak memenuhi jumlah titik minimum. Titik batas tersebut biasanya merupakan titik di dalam ketetanggaan dari titik pusat. Kriteria suatu titik dikatakan sebagai noise yaitu pada saat titik tersebut tidak termasuk titik pusat maupun titik batas. Selain itu, titik tersebut tidak memenuhi konsep directly density reachable dari suatu titik pusat. Clustering adalah salah satu alat data mining pengelompokan penggunaan untuk membagi data ke dalam kluster yang bermakna atau berguna. Sebagian besar algoritma umum gagal untuk menghasilkan hasil yang berarti karena sparsity yang melekat pada benda dengan dimensi data yang tinggi dan distribusi bola super cenderung gagal dalam data terorganisir. Properti karakteristik pengelompokan data. Deteksi serangan pada saat ini lebih banyak menggunakan data non-real time, artinya data masih bersifat offline dengan cara didapat, sehingga ketika diaplikasikan ke data yang bersifat real time akan menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam pengembangan sistem deteksi anomali. Banyak pendekatan untuk mengetahui pola trafik normal sebagai acuan deteksi anomali trafik. Penelitian ini menggunakan algoritma naif, Bayes, dan DB-SCAN dalam mengelompokkan trafik apakah tergolong pada trafik normal ataukah trafik anomali. Ada pada metode pelaksana. Pada penelitian ini dilakukan percobaan untuk mendeteksi anomali pada jaringan menggunakan algoritma naif Bayes dan DB-SCAN. Pada penelitian ini, penulis menyusun desain penelitian berupa tahap-tahapan penelitian agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis, dan terakhir melakukan perbandingan nilai akurasi antara algoritma naif dan DB-SCAN.
Yang pertama ada deteksi anomali trafik. Anomali trafik adalah keadaan yang menyebabkan terjadinya abnormalitas pada lalu lintas jaringan. Penyebab dari anomali ini biasanya dari banyaknya faktor seperti pengguna internet atau serangan pada suatu jaringan. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan performansi jaringan sehingga rentannya sebuah jaringan untuk diserang. Dampak dari anomali trafik ini dapat melumpuhkan jaringan, dapat juga disisipi file yang membahayakan target dari penyerang. Terus yang kedua ada network simulator 2NS2. Network simulator terdiri dari dua bahasa utama, yaitu CCC dan perintah alat berorientasi objek bahasa. Sementara CCC mendefinisikan mekanisme internal, yaitu backend simulasi. Menyiapkan simulasi dengan merakit dan mengonfigurasi objek serta penjadwalan acara diskrit, yaitu sebuah frontend CCC dan OTCL dihubungkan bersama menggunakan TCL/CL dipetakan ke objek CCC. Di sini ada gambar arsitektur dasar pada NS. Terus yang ketiga ada preprocessing. Preprocessing diperlukan untuk mentransformasi raw data menjadi data yang mudah diinterpretasikan sebagai inputan algoritma sistem. Deteksi anomali untuk dianalisis. Preprocessing akan sangat mempengaruhi segi kualitas pada output akhir. Jika data ingin tidak berkualitas, maka hasil deteksi juga tidak berkualitas dan diragukan keakuratannya. Dalam proses selanjutnya yaitu clustering, dibutuhkan data processing dari output file NS2 berupa file. Terus yang keempat ada algoritma density based spatial clustering of application with noise, dengan bisa disingkat DBSCAN. Algoritma Design Based Spatial Clustering of Application with Noise merupakan metode clustering yang berbasis kepadatan atau density based dari posisi amatan data dengan prinsip pengelompokan data yang relatif berdekatan. DBSCAN sering diterapkan pada data yang banyak mengandung noise. Hal ini dikarenakan DBSCAN tidak akan memasukkan data yang dianggap noise ke dalam kluster manapun. Yang kelima ada algoritma naive Bayes, adalah suatu klasifikasi berpeluang sederhana berdasarkan aplikasi teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas independen. Dalam hal ini diasumsikan bahwa kehadiran atau ketiadaan dari suatu kejadian tertentu dari suatu kelompok tidak berhubungan dengan kehadiran atau ketiadaan dari kejadian lainnya. Terus di sini ada hasil dan pembahasannya. Yang pertama, deskripsi sistem. Pada perancangan sistem menjelaskan mengenai alur dari proses yang dikerjakan pada tugas akhir kecerdasan buatan ini. Penjelasan yang ada meliputi alur deteksi anomali dan hal-hal yang terkait untuk sistem deteksi anomali. Terus yang kedua ada dataset NS2 trace file. Dalam penelitian tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan ini membutuhkan dataset sebagai data yang diolah pada metode deteksi. Dataset ini merupakan data real time traffic yang belum diketahui apakah terdapat anomali di dalamnya. Di sini ada gambar isi trace filenya. Berdasarkan raw data dengan format di atas, akan dilakukan tahap preprocessing. Tahap preprocessing ini diperlukan untuk mendapatkan fitur-fitur yang relevan dan akan digunakan sebagai inputan dari algoritma deteksi. Untuk yang ketiga ada preprocessing. Pada tahap preprocessing ini, raw data hasil dari file tersebut yang merupakan output. Jadi pertama kita akan memasukkan output yang berasal dari
TR akan menjadikan skenario di NS2 dan nantinya menjadi inputan processing pada penelitian ini. Mengacu pada fitur dalam dataset KDD-CUP 1999, pada dataset tersebut terdapat 41 fitur yang dimiliki dalam satu paket. Sedangkan yang digunakan pada penelitian ini adalah 4 fitur. Trafik normal pada KDD-CUP 99 memiliki 11 fitur paling relevan dalam menentukan sebuah trafik, tergolong pada trafik normal. Di sini ada tabel fitur dataset, ada nama, deskriptif, dan tipe. Yang pertama namanya word, description, duration of the connection, tipe continue. Pengambilan per fitur ini dengan proses processing dengan inputan dari hasil output NS2 berikut merupakan algoritma pre-processing yang dilakukan. Algoritma yang pertama, processing fitur duration. Ada input, terus ini algoritma yang kedua, processing fitur destination byte. Ada algoritma yang ketiga, terus ada algoritma yang keempat. Terus yang keempat adalah algoritma DBSCAN. Pada tahap algoritma DBSCAN, data yang dihasilkan algoritma bridge yaitu berupa clustering point yang akan menjadi inputan. Terus yang kelima ada algoritma naive Bayes. Naive Bayes merupakan salah satu metode yang ada di dalam data mining untuk mengklasifikasi data. Terus untuk poin-poin materinya di sini saya membuat pada pengujian ini, kita akan membandingkan metode mana yang lebih baik pada suatu pengujian. Validasi cluster sangat dibutuhkan untuk menguji seberapa baik hasil clusterisasi yang dihasilkan. Dalam penelitian ini menggunakan confusion matrix untuk menguji tingkat akurasi dan detection rate yang telah dilakukan. Perbandingan data hasil akan dilakukan dengan data prediksi sesuai dengan pelabelan apakah trafik termasuk normal ataukah anomali. Data total yaitu 90.000 data akan dibagi ke 3 bagian dan akan diuji detection rate dan akurasinya. Metode DBSCAN berdasarkan data yang ada, tingkat akurasi paling tinggi pada 30.000 data kedua dengan jumlah nilai TP mencapai 27.427 dan ternyata memberikan hasil akurasi dan detection rate hampir mendekati sempurna. Sementara pada 30.000 data pertama dengan selisih antara detection rate dan akurasinya hampir mencapai 1,5%. Dengan kondisi nilai TP pada 30.000 data pertama berjumlah 15,365 dan nilai false negatif berjumlah 14,635 berdasarkan data grafik di atas serta tabel hasil deteksi sebelumnya. Semakin kecil nilai FP, maka akan meningkatkan nilai detection rate dan akurasi. Namun jika perbandingan antara nilai FP dan FN hampir sama, maka akan terlihat juga perbandingan antara nilai detection rate dan akurasi seperti pada 30.000 data pertama dengan selisih nilainya hampir mendekati 1,5. Metode naive Bayes, hasil dari data naive Bayes melalui grafik distribution dan Radfish menghasilkan grafik HTTP presentase yang masih kurang dengan nilai akurasi 800 frekuensi dengan probabilitas 0,4 dan TCP kedua nilai akurasi probabilitas 0,1. Sedangkan HTTP memiliki nilai akurasi yang cukup besar, yaitu 1900 frekuensi dan nilai probabilitasnya TCP melebihi dari 0,8. Hasil dari grafik Redfeed dengan IP 192,168,10,232 dengan penyebaran data lebih banyak dibandingkan dengan IP
23,52,171,89. Penyebaran datanya lebih sedikit, yang artinya metode ini tidak cukup akurat dalam melakukan deteksi anomali trafik. Kesimpulan, berdasarkan analisis perbandingan menggunakan naive Bayes DBSCAN, diperoleh bahwa nilai akurasi yang dihasilkan oleh naive Bayes melalui sampel data grafik distribution dan Redfish memiliki nilai probabilitas 0,1 dan nilai probabilitas paling tinggi yaitu 0,8, sedangkan hasil DBSCAN memiliki tingkat akurasi pada 30.000 data pertama dengan selisih antara detection rate dan akurasinya hampir mencapai 1,5%. Dengan kondisi nilai TP pada 30.000 data pertama berjumlah 15,365, nilai FN berjumlah 14,635. Sedangkan pada data kedua, tingkat akurasi yang memiliki akurasi paling tinggi pada contoh 30.000 data kedua dengan jumlah nilai TP mencapai 27,427. Maka bisa disimpulkan bahwa akurasi metode DBSCAN lebih baik dibandingkan metode naive Bayes dalam masalah deteksi anomali trafik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.